Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel, dengan NIM 122701033 ya. Di sini saya berniat untuk menjelaskan teori singkat dan rinci gitu ya tentang sholat berjamaah gitu. Nah, oke, langsung saja ya supaya tidak memakan waktu. Nah, itu tuh pertama sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu adalah salah satu syiar gitu ya, Islam yang agung gitu, menunjukkan persatuan dan kekuatan umat gitu ya. Nah, terus sholat berjamaah itu lebih utama gitu. Soalnya dalam Rasulullah pernah bersabda gitu, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat gitu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keuntungan ini tuh menunjukkan betapa besar pahala yang bisa kita dapatkan dengan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih gitu secara bersama-sama, dengan salah seorang di antara mereka bertindak sebagai imam dan yang lainnya adalah sebagai makmum gitu. Nah, selanjutnya itu hmm, apa ya? Sebentar. Oke, dalam sholat jemaah juga ada rukun gitu ya, sama hanya sholat yang sendirian atau sholat munfarid gitu. Nah, untuk rukun sholat jemaah itu adalah eh, selain rukun sholat yang sudah kita bahas gitu ya di video sebelumnya gitu ya, di bagian part teori sholat munfarid gitu ya, seperti niat, takbiratul ihram, al-fatihah, ruku dan lain-lainnya. Ada satu rukun tambahan yang khusus dalam sholat berjamaah, yaitu yang pertama adalah niat imam dan makmum atau niat makmum. Nah, niat imam tuh harus berniat menjadi imam dalam sholatnya. Contohnya, saya niat sholat zuhur 4 rakaat sebagai imam karena ta'ala. Terus sedangkan untuk niat makmum itu tuh harus berniat mengikuti imam gitu dalam sholatnya. Saya niat sholat 4 rakaat sebagai makmum mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Nah, ini tuh diucapkan dalam hati gitu saat takbiratul ihram. Nah, yang kedua itu adalah mengikuti imam gitu ya, atau iktibar kita bisa sebutnya gitu. Nah, makmum itu wajib mengikuti semua gerakan imam, tidak boleh mendahului ataupun terlambat gitu ya, terlalu jauh gitu. Nah, ini adalah itu mengikuti imam itu adalah inti dari sholat jamaah gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah wajib sholat jamaah gitu ya. Nah, jika terlupa atau ditinggalkan, sholatnya tetap sah. Nah, untuk wajib sholat jamaah itu ya, namun disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, yang pertama itu wajib sholat jamaah yang pertama itu mendengarkan bacaan imam ya. Nah, terutama ketika imam baca sholat jahar atau yang disuarakan ya, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Nah, makmum tidak perlu membaca al-fatihah setelah imam jika imam membaca dengan suara keras. Itu tuh menurut mayoritas ulama gitu, cukup mendengarkan saja gitu. Nah, terus yang kedua itu mengucapkan amin bersama imam setelah si imam tuh selesai membacakan surat al-fatihah gitu ya. Nah, yang ketiga adalah mengucapkan Rabbana lakal hamdu setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, makmum tuh wajib mengucapkannya ya. Terus selanjutnya itu ada sunnah sholat jamaah gitu, atau penyempurna sholat jamaah. Nah, terakhir tuh ini merupakan terakhir gitu sunnah-sunnah dalam sholat jamaah gitu. Amalan itu akan pastinya ya, sunnah itu adalah untuk menyempurnakan. Nah, itu adalah untuk menyempurnakan sholat berjamaah kita dan menambah pahala pastinya. Namun jika ditinggalkan tidak mempengaruhi keabsahan sholat gitu. Yang pertama eh, itu adalah meluruskan dan merapatkan sahab gitu. Nah, ini tuh sangat ditekankan gitu oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda gitu, luruskan sahab kalian, sesungguhnya meluruskan sahab kalian tuh termasuk kesempurnaan sholat gitu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang kedua itu adalah imam membaca jahar atau keras gitu pada sholat subuh, maghrib, isya, dan sholat Jumat, serta serta pada rakaat pertama dan kedua sholat tersebut gitu ya, harus dilantangkan suaranya. Nah, yang ketiga itu imam membaca sir pelan pada sholat zuhur atau asar gitu, serta pada rakaat ketiga dan keempat sholat jahar gitu ya. Terus imam yang keempat ada imam mengingatkan makmum jika ada kesalahan dengan tasbih bagi laki-laki, subhanallah, atau tepukan tangan gitu bagi perempuan gitu ya. Gitu. Yang kelima itu adalah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, terus bangkit dari ruku gitu sebagaimana sholat sendiri gitu ya. Terus yang keenam itu adalah memilih imam terbaik. Nah,
Ini tuh yang paling penting gitu ya teman-teman ya, yang juga cukup penting gitu ya. Imam yang paling pasti bacaannya gitu adalah paling banyak hafalan, nah paling banyak paham fikihnya, dan paling tua usianya itu menjadikan direkomendasikan untuk menjadikan imam yang terbaik gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah makmum masbuk melengkapi kekurangan rakaatnya. Nah, itu jika kita datang terlambat ya, terus setelah imam salam, makmum masbuk ini tuh berdiri untuk melengkapi rokaatnya yang tertinggal gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada eh, saat praktek sholatnya ya, khususnya sholat berjamaah gitu ya. Cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata atau dalam penyampaian gitu ya. Mohon maaf juga, di sini saya juga masih mempelajari, masih belajar gitu ya. Di sini saya bukan mengajari. Di sini juga kita bersama-sama apa namanya? Sama-sama belajar gitu ya untuk menyempurnakan sholat gitu, seperti itu, khususnya sholat berjamaah. Nah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Kurnia dengan NIM 122701038 dan rekan saya. Dan saya Muhammad Fadel dengan NIM 12270010033. Oke, di sini kita akan mempraktekkan dari gerakan sholat berjamaah. Nah, di sini saya berperan sebagai imam dan rekan saya. Dan saya sebagai makmum. Oke, baik. Di sini misal kita akan mensimulasikan dari gerakan sholat maghrib. Tapi di sini kita hanya akan menjelaskan apa saja yang membedakan antara sholat dan sholat berjamaah. Karena pada dasarnya pada saat melakukan gerakan tidak jauh berbeda dan bahkan bisa dikatakan sama saja. Nah, misal di sini adalah gerakan sholat maghrib. Tapi di sini saya akan menjelaskan dulu pada saat posisi menjadi seorang imam dan makmum. Nah, imam akan selalu berada sedikit di depan dari seorang makmum, dan makmum akan berada di belakang dari seorang laki-laki. Karena Fadel adalah seorang laki-laki, maka ada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antara niat sholat berjamaah dan niat sholat sendiri. Jika sholat sendiri itu langsung niat hanya untuk sholat maghrib misal, tapi jika sebagai seorang imam dan seorang makmum dalam sholat berjamaah, imam berniat untuk menjadi seorang imam pada sholat berjamaah, sedangkan rekan saya sebagai seorang makmum berniat menjadi seorang makmum. Contoh untuk imam pada sholat berjamaah maghrib. Usolli fardu maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Dan berikut niat untuk sholat maghrib sebagai makmum. Usolli fardu maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Nah, setelah kita baca niat, seperti biasa dalam gerakan sholat adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, di sini sebagai makmum, di sini di depan di Kang Mori ini sebagai imam tuh adalah pemimpin sholat. Jadi kita sebagai makmum tuh mengikuti gerakan-gerakan yang diperagakan oleh Kang Mori itu sendiri sebagai imam. Nah, di sini tuh sebenarnya ada dua kondisi. Ketika makmumnya hanya berdua, ini 1 dan 2, nah itu tuh makmumnya ada di sebelah kanan. Dan apabila misalkan makmumnya ada 3, itu bisa di sebelah kanan dan kiri, atau si dua orang makmum ini tuh ke belakang dua-duanya. Jadi ke belakang imam gitu. Dan misalkan di makmum itu ada 4 orang, 3 cowok dan 1 cewek. Nah itu tuh 1 cewek, 1 perempuannya itu ada di belakang 2 orang makmum ini. Dan terus misalkan ada dari imam ada kesalahan, misalkan lupa dalam membacakan surat. Nah dari kita tuh bisa melanjutkan atau membantu sang imam untuk melanjutkan suratnya. Dan apabila kita tidak dari sang imam dan sang makmum tidak menghafalnya, bisa dari sang imam sendiri bisa menggantikan surat pendek lainnya gitu, atau surat-surat Al-Quran yang lainnya gitu.
Nah, terus misalkan selain misalkan masih salah juga, misalkan dari sang imam salah dalam lupa gitu ya, dalam memperagakan gerakan sholat gitu, misalkan sujudnya 3 kali gitu ya. Nah, itu tuh bisa digantikan dengan sujud sahwi pada akhir rakaatnya. Seperti itu. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Del, maka di sini kita akan mempraktekkan kondisi pada saat imam lupa dari bacaan suratnya, misal terjadi di surat pendek. Kemudian yang kedua, gerakan pada saat imam lupa dari gerakan sholatnya. Oke, baik, sekarang gerakan pertama, kondisi di mana imam lupa bacaan suratnya. Kita posisi sudah membaca surat Al-Fatihah. Misal di sini akan membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Digunakan untuk Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu adalah kondisi pertama di mana makmum bisa membantu imam jika posisi imamnya lupa terkait bacaan surat yang sedang dilantunkan. Nah, kondisi kedua adalah di mana imam lupa gerakan sholatnya. Misal kita sedang ruku yang harusnya i'tidal, tapi dia malah balik ke takbiratul ihram. Asumsi dari imam di sini adalah pada saat ruku dia pikirannya malah sujud, bangun takbiratul ihram, padahal harusnya adalah gerakan i'tidal. Contoh, Sami Allah liman hamidah. Nah, itu bacaannya benar tapi gerakannya berbeda. Nah, untuk posisi ini itu tuh di mazhab dibolehkan saja sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi jika kondisinya seperti ini, nah ini posisinya ruku. Oke. Saat posisi ruku terus bangun, Allahu Akbar. Nah, karena ini salah, makmum bisa mengingatkan Subhanallah. Maka pada saat ruku bisa kembali. Nah, pada saat Allahu Akbar kemudian makmum melanturkan Subhanallah, maka bisa langsung dia gerakannya i'tidal. Oke, jadi itu adalah perbedaan antara sholat berjamaah dan sholat sendiri. Nah, untuk gerakannya itu hampir sama, mengikuti daripada sholat biasa. Yang membedakan adalah tadi misalkan kondisi untuk niat, kondisi di mana imam berdirinya, posisinya di mana, makmum di mana, untuk makmum laki-laki di mana, makmum perempuan di mana. Kemudian ada kondisi di mana imam melakukan kesalahan, makmum harus seperti apa. Mungkin seperti itu. Cukup sekian dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau misalkan